Pada hari ini, 2025, tanggal 26 Oktober, kenyataan kita tidak dapat disangkal saling terkait dengan dunia digital. Layar-layar bercahaya di tangan kita telah menjadi alun-alun umum yang baru. Balai desa modern, di mana percakapan terbentang dan komunitas terbentuk. Dari jalan-jalan ramai Jakarta hingga desa-desa tenang yang bersarang di dataran tinggi Papua, media sosial menghubungkan kita semua. Ini adalah alat yang kuat, pedang bermata dua yang bisa membangun jembatan atau menggali parit di antara kita. Di kepulauan digital yang luas ini, di mana setiap gulir dan ketukan bisa membentuk opini, kita mendapati diri kita di persimpangan krusial. Kita harus bertanya pada diri sendiri, bagaimana kita menavigasi ruang ini sebagai orang Indonesia, sebagai bangsa yang terikat oleh identitas bersama? Jawabannya bukan terletak pada undang-undang digital yang rumit, melainkan dengan melihat kembali pada fondasi bangsa kita, Pancasila. 5 prinsip ini, yang dirancang oleh para pendiri bangsa kita, dimaksudkan sebagai bintang pemandu bagi bangsa yang penuh keragaman luar biasa. Mereka dimaksudkan untuk menyatukan orang-orang dari Sabang hingga Merauke, dengan berbagai bahasa, budaya, dan keyakinan mereka. Sekarang, lebih dari sebelumnya, nilai-nilai abadi ini harus diterjemahkan ke dalam perilaku digital kita. Pancasila bukan hanya peninggalan untuk buku sejarah atau pidato seremonial. Ini adalah panduan hidup yang bernapas yang bisa dan harus menginformasikan cara kita berinteraksi, cara kita berbagi, cara kita eksis di dunia online. Memastikan itu tetap menjadi ruang untuk persatuan, bukan perpecahan. Bayangkan umpan media sosial kita sebagai mikrokosmos Indonesia itu sendiri. Anda melihat postingan dari teman di Aceh yang berbagi resep lokal, sebuah video dari komunitas di Bali yang memamerkan tarian tradisional, sebuah pembaruan berita dari jurnalis di Sulawesi. Permadani cerah dari cerita-cerita ini membuat lanskap digital kita kaya dan unik. Namun, keragaman bisa menjadi gesekan jika tidak dikelola dengan kebijaksanaan dan empati. Anonimitas internet bisa menggoda kita untuk melupakan kemanusiaan bersama kita, mengarah pada kata-kata kasar dan penilaian tergesa-gesa yang tidak akan pernah kita berani ucapkan secara tatap muka. Inilah saat Pancasila masuk sebagai kompas moral kita. Ini bukan hanya diskusi tentang teknologi, ini adalah percakapan tentang karakter bangsa kita di abad ke-21. Prinsip pertama Pancasila, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengingatkan kita pada otoritas moral yang lebih tinggi dan pentingnya integritas. Di ranah digital, ini diterjemahkan menjadi kejujuran dan akuntabilitas. Kita memilih untuk tidak menciptakan atau menyebarkan kebohongan. Kebenaran penting, kemanusiaan yang adil dan beradab, menyerukan empati, rasa hormat, dan martabat bagi setiap individu. Cyberbullying dan penghinaan online melanggar prinsip ini. Latih mendengarkan aktif dan pilih kebaikan dalam perdebatan. Algoritma bisa menjebak kita dalam kamar gema. Menjunjung persatuan berarti mencari suara-suara beragam, merayakan budaya regional kita, dan menolak konten yang memicu permusuhan etnis, agama, atau rasial. Gunakan Bhinneka Tunggal Ika sebagai latihan, bangun jembatan di seluruh kepulauan digital kita. Demokrasi deliberatif mendorong dialog hormat dan pembangunan konsensus secara online. Keadilan sosial berarti ruang digital yang adil, tingkatkan suara-suara terpinggirkan, dan advokasi akses bagi komunitas terpencil. Gunakan media sosial untuk menyoroti dan mengatasi ketidakadilan. Memastikan semua orang memiliki kesempatan adil untuk didengar. Etika pertama adalah berpikir sebelum membagikan. Berhenti dan verifikasi. Apakah sumbernya kredibel? Terlalu sensasional, silang periksa. Layar menciptakan keterpisahan, ingat ada orang nyata di sana. Latih kesopanan digital. Hindari bahasa kasar, serangan pribadi, panggilan nama. Argumen yang masuk akal lebih persuasif. Hormati perbedaan, budaya, agama, perspektif. Biarkan umpan mencerminkan itu secara positif. Dekati opini yang berbeda dengan rasa ingin tahu. Anda bisa tidak setuju dengan hormat. Lindungi privasi, milik Anda dan orang lain. Jangan pernah posting data pribadi, foto, atau cerita tanpa persetujuan. Sadari apa yang Anda bagikan tentang diri sendiri. Hormati batas dan ruang pribadi. Dengan menjunjung aturan-aturan ini, kita menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan dapat dipercaya bagi semua orang. Perilaku digital yang etis bukan hanya teori. Itu terlihat dalam tindakan kecil tapi kuat di seluruh Indonesia. Di Jawa Tengah, siswa membuat infografis sederhana untuk membantah hoaks, kebenaran dan persatuan menang. Di Makassar, seorang pedagang muda memposting pengingat menenangkan tentang kemanusiaan bersama, dan nada berubah.
Di Flores, pemuda menggunakan Instagram untuk melestarikan tenun, meningkatkan budaya dan peluang. Apakah Anda menanam benih tidak harmonisan, kemarahan, keraguan, atau benih pemahaman, kebaikan, dan kebenaran? Dengan bertanggung jawab, kita adalah pembangun bangsa aktif di abad ke-21. Berikut 3 langkah sederhana dan praktis. 1. Berhenti sebelum Anda memposting, membagikan, menyukai, atau berkomentar. Tanyakan, apakah itu benar, apakah itu baik, apakah itu perlu? 2. Terlibat dengan empati, pilih kata-kata dengan hati-hati dan hormati ketidaksetujuan. 3. Jadilah kekuatan positif, bagikan yang menginspirasi, laporkan yang merugikan, tingkatkan persatuan dan pemahaman.